record to the cloud. Nah, jadi di pertemuan ini gitu ya, kita akan belajar tentang dividen. Dividen kan sebenarnya kan udah dipelajarin tuh di pengakun gitu kan ya. Kok nggak gerak? Nah ini ya dividen. Dividen ini kan waktu pengakun kan mungkin kalian cuma kenal dua gitu. Ada cash dividen, ya ada cash sama share dividen. Ini kalau di pengakun. Nah kalau di AKM ya, nah ini lumayan bercabang nih ya. Nah dividen ini konsepnya dan nanti ada share split juga, itu dipakai juga buat materi pertemuan 5. Bener ya, pertemuan 5 itu tentang EPS ya, earning per share. Nah itu berguna lah untuk mencari one-shot itu weighted of apa ya, weighted, aduh lupa aku. Intinya rata-rata tertimbang dari saham beredar lah, itu nggak tahu bahasa Inggrisnya apa, lupa aku. Nah ini ya, kita akan bahas tentang kebijakan dividen, ini teori ya, kemudian jenis dividen, kemudian share split, dividen untuk saham preferen. Nah kemarin kan sempat ada yang tanya tuh ya di aku tentang teori. Nah treasury share method kalau nggak salah. Nah itu tuh sebenarnya ada di bukunya Pak Lutfi. Nah trik untuk mengerjakan teori nih, pola ya, aku kasih tahu dulu pola untuk teori yang mungkin sistemnya tuh kayak misalkan benar salah misalkan, atau ada isian singkat. Nah kayak gitu, pola yang kayak gitu biasanya plek gitu, kalimatnya tuh persis kayak yang ada di buku atau PPT. Nah itu bener-bener persis men. Jadi ketika kamu search ya, ketika kamu CTRLF gitu, itu biasanya ketemu. Kamu cari aja kata kunci yang ditanyakan apa. Misalkan kemarin ada yang tanya tuh treasury share method gitu kan. Ini aku baru denger kan, aku baru denger gitu. Treasury share method setauku hanya ada di AKL gitu, di tingkat 3. Aku baru denger. Cobalah kamu search di bukunya Pak Biswan, Pak Lutfi gitu ya. Oh ternyata ada gitu. Dan itu kalimatnya persis. Nah, hampir persis lah, kebanyakan persis. Itu sangat mudah dicari. Kemudian kalau pepet biasanya Kieso juga. Kalau Kieso kan agak diplesetin ya, maksudnya kalau persis tapi kurang 1-2 kata gimana Kak? Itu salah pemetuan. Biasanya ya udah 1-2 katanya apa Bambang? Ya kalau 1-2 katanya tuh atau apa dan ya nggak tahu lah, kamu coba pikirkan sendiri lah. Biasanya sih persis maksudnya gitu ya. Terus kalau Kieso di PPT Kieso itu kan bahasa Inggris kan, PPT Kieso kan. Nah itu biasanya kalau keluar di soal ujian itu kan pakai bahasa Indonesia. Nah itu biasanya cuma terjemahannya gitu. Jadi nggak tahu ya, mungkin dosen itu punya PPT terjemahannya Kieso, kan emang ada ya terjemahannya kalau kalian bisa cari ya. Atau bahkan kalau nggak salah ada deh dosen yang nerjemahin, Pak Ali Tarjibiswan. Itu ya nggak sih namanya sih? Itu kayaknya nerjemahin deh, kayaknya gitu. Itu persis, bener-bener persis. Persis. Jadi nyarinya tuh kayak gitu untuk benar salahnya. Apa nih? Ya udah kalau kayak gini, misal ini tanyanya di everyone ya. Oh iya benar. Kayak misal itu Kak, baik beli kembali saham. Habis itu kan harusnya kredit cash sama debit treasury share. Nah biasanya kan soal tuh nggak lengkap kan ya. Maksudnya ujian tuh biasanya nggak lengkap ya, asalkan menurutku kan gini kan, di debit treasury share ada doangnya nggak? Nah, itu kayaknya lebih ke ini ya, lebih ke apa ya, informasi yang kurang lengkap sih sebenarnya sih. Jadi asalkan debit treasury share menurutku itu benar gitu. Karena emang benar, kecuali debit treasury share kemudian kredit tapi kreditnya bukan cash, misalkan di situ kreditnya akun payable misalkan. Nah, itu berarti salah gitu kan. Tapi kalau debit treasury share itu lebih dimungkinkan benar. Gitulah ya caranya. Itu trik aja lah buat ngerjain
soal benar salah ataupun yang isian singkat. Karena kemarin tuh terus terang aja nih, kelasku tuh paling banyak salah tuh di sana. Apalagi nilainya tuh poinnya lumayan. Waktu itu ya aku sendiri aja waktu itu minusnya tuh sampai 10 lebih loh. Dan itu harusnya soal gampang gitu kan. Tapi karena membingungkan gitu, kadang bahasanya juga ambigu, itu jadi salah banyak di sana. Kalau soal-soal yang hitungan, ngejurnal, mungkin kalian udah pro lah. Cuma kalau untuk AKM, yang teori terutama itu ya, itu biasanya sulit gitu ya. Karena persis itu textbook banget gitu. Jadi paham konsep pun belum tentu bisa jawab. Itu sih. Nah itu ya. Nah, mana tadi? Oh iya nih. Jadi di sebuah pertama kita akan bahas tentang kebijakan dividen. Kenapa sih perusahaan bagi dividen? Ya karena untung. Karena untung bagi dividen. Kalau rugi bagi dividen enggak. Nah, apakah rugi boleh bagi dividen? Ya bisa jadi. Ya, yang dibagi apa kak ruginya? Ya nggak tentu. Nah ini nanti ada ininya pembahasannya. Nah jadi kan RE kalian tahu RE kan ya? RE kan sebenarnya kan akumulasi dari net income. Jadi akumulasi ya dari net income nih. Net income itu kan dari pertama kali berdiri gitu kan sampai dengan sekarang bahkan perusahaan berdiri itu terakumulasi di RE ya. Nah, RE ini adalah net income yang tidak dibagikan. Jadi kalau perusahaan punya RE ya otomatis ya automatically dia tidak membagikan dividen ataupun membagikan dividen tapi tidak full. Nah inilah kenapa alasan RE tidak sama dengan dividen. Artinya dalam artian maksudnya gini, perusahaan net income tuh 100.000. Misalkan nih tahun ini nih, perusahaan net income 100.000 dolar misalkan. Yuk nggak mesti 100.000 ini harus dibagikan semua ke pemegang saham, nggak mesti. Yang dibagi berapa? Ya tergantung RUPS memutuskan gimana. Nah, biasanya kan sebelum dividen RUPS dulu tuh, rapat umum pemegang saham. Misalkan 80% itu dibagikan, 20%-nya masuk ke RE. Nah, yang masuk ke RE ini untuk apa? Ya ini, misalkan ada perjanjian dengan kreditor. Nah, ini dalam rangka kalau misalkan perusahaan minjem duit gitu, biasanya ada perjanjian. RE-nya nggak boleh minus gitu. Nah, supaya nggak minus gimana? Ya harus ada saldo lah. Siapa tahu tahun depan rugi gitu kan ya. Nanti kalau RE-nya nggak ada saldonya, tahun depan rugi, wah auto minus RE-nya. Kita mau minjem duit susah. Nah, itu salah satu contoh perjanjian di kreditor dengan kreditor selaku peminjam yang meminjamkan uang ke perusahaan. Kemudian memenuhi syarat perusahaan ya salah satunya tadi gitu. Kemudian untuk membiayai ekspansi perusahaan. Nah, RE ini juga bisa digunakan untuk ekspansi. Ekspansi apa? Ya misalkan ekspansi di bidang teknologi, misalkan produksinya mesinnya tuh diperbarui, diupdate ke versi terbaru. Softwarenya tuh diupdate, misalkan itu ekspansi atau pembuatan gedung baru. Nah, misalkan nih RUPS memutuskan. Nah, di RUPS ini bilang nih ke pemegang saham, misalkan nih pemegang saham, tahun ini kita nggak bagi dividen ya, kita bagi dividennya 0 ya, 0% misalkan, kita bagi dividennya 0. Karena 100% ini akan digunakan untuk ekspansi perusahaan di bidang properti misalkan. Kita mau beli rumah di daerah Serpong untuk kegiatan bisnis misalkan kayak gitulah. Nah, itu ekspansi. Jadi nggak harus perusahaan tuh bagi dividen setiap tahun, itu nggak harus. Ada juga perusahaan yang sejak pertama kali berdiri sampai saat ini itu nggak bagi dividen, sama sekali nggak bagi dividen. Loh, terus investor invest di sana untungnya apa gitu kan kalau ditanyakan. Ya kan keuntungan investor tuh ada dua. Ini kalau kita bicara manajemen keuangan ya. Ada dari dividen, nah ada dari capital gain. Nah, capital gain ini selisih harga pasar nih, harga pasar saham. Kalau harga pasar sahamnya naik, ya dijual kita dapat capital gain. Nah, kalau dividen ini yang tiap tahun bisa 1 kali atau 2 kali biasanya. Gitu. Nah, apa nih?
untuk jaga-jaga. Ini sama lah ya. Ini semua konteksnya sama, saling berkaitan ke yang tadi. Jadi perusahaan minimal harus punya saldo RE lah. Seenggaknya saldo RE-nya tuh nggak minus. Kok bisa minus Kak? Ya bisa aja karena rugi terus RE-nya minus. Kan bisa gitu kan ya. Nah gitu ya. Makanya supaya tidak minus, supaya mempermudah ketika kita minjam duit, ketika kita pengen ekspansi segala macam, ada syarat-syarat perusahaan yang harus dipenuhi dan lain sebagainya. Makanya biasanya nggak semuanya, nggak semua saham tuh dibagi, nggak semua dividen, nggak semua keuntungan tuh dibagikan dalam bentuk dividen. Contohnya tuh Telkom ya. Telkom tuh ini real ya, ini data real ya. Telkom tuh sekitar 80% lah. 80% itu dibagikan ke pemegang saham. Ini dividen. 20%-nya itu ya, 20%-nya itu sebagai RE, diakumulasikan ke RE. Kalau BCA kalau nggak salah 50% nanti, 50%-an yang dibagikan. Itu jadi masing-masing gitu ya. Nah, nanti di sini kalian juga akan belajar di manajemen keuangan, namanya dividen payout ratio. Yang dimaksud payout ratio itu yang apa? Yang ini. Dividen payout ratio itu yang 80% dibagikan itu. Itu namanya dividen payout ratio, DPR namanya. Itu ya. Next ya. Jadi dalam bagikan dividen gitu, perusahaan juga harus memenuhi syarat. Syaratnya apa aja? Yang pertama otomatis haruslah dia punya dana. Ya kan dividen nanti bentukannya kas, kecuali untuk satu dividen ya, share dividen itu kan nerbitin saham. Tapi kan mostly dividen kan yang sebenarnya yang umum gitu ya, yang umum di dunia investasi ya, dividen kan cash gitu maksudnya. Ya makanya perusahaan harus mastiin dulu cashnya ada nggak. Oh cashnya nggak ada, AR semua gitu. Ini yang beli itu pada ngutang semua, kita nggak punya cash, dikit doang nih cashnya. Paling cukup buat bayar pegawai doang. Ini pelanggan-pelanggan kita masih AR semua nih, belum pada bayar, belum pada ngelunasin. Ya udah, berarti kalau dananya nggak ada, jangan kalian minjem ke orang lain ya, dibela-belain buat bayar dividen, nggak usah. Kalau emang dananya nggak ada, ya udah tahun ini nggak usah bagi dividen, gampang. Loh Kak, nanti investor kecewa dong. Ya, itu emang proses bisnisnya seperti itu gitu. Nggak harus tiap tahun bagi dividen. Ini nih, tidak dianjurkan membayarkan dividen kecuali posisi uang saat ini dan masa depan dapat menjamin distribusi. Misalkan kita punya kas nih terbatas. Nah, kalau kita bagi dividen, kita bisa menjamin nggak kebutuhan kita di masa yang akan datang bisa dipenuhi atau enggak. Nah, kalau misalkan nih kita bagi di tahun ini, bagi dividen gitu kan. Kita bagi dividen tahun ini nih, tahun 2021. Nah, tapi kita setelah tahun 2022 kita pilot, nggak ada cash, nganggur nih misalkan. Ya kan jadi tersiksa kan perusahaan, ya maka tidak dianjurkan. Jadi kita perlu proyeksi juga. Kalau kita bagi dividen, kira-kira tahun depan kita masih bisa mendanai enggak gitu kebutuhan kita. Nah, ya. Next ya, itu teoritis. Oke, nah sekarang kita ke jenis dividen. Jenis dividen itu yang kita pelajarin ada 4 ya. Yang paling umum itu cash dividen. Ini yang sering ada lah. Yang memang sering dilakukan oleh perusahaan. Jadi dividen bentukannya cash ya, si investor terima cash. Kemudian properti dividen. Properti dividen maksudnya apa? Ya si perusahaan bayar dividen itu pakai properti, ya bisa investasi, sekuritasnya ya surat berharga ataupun dalam bentuk tanah. Maksudnya tanahnya dibagikan ke pemegang saham gitu. Ya enggak, tanahnya dijual dulu. Maksudnya tanahnya dinilai dalam satuan uang. Pada akhirnya balik lagi yang dibagikan bentuknya tuh cash. Gitu ya. Sama kayak liquidating dividen. Ini bentukannya juga cash nanti. Bentukan yang dibagikan ke pemegang saham bentukannya cash. Nah, cuma yang membedakan nanti dari sisi perusahaannya gitu. Kalau cash dividen itu kayak apa, kalau properti kayak apa, kalau likuidasi kayak apa. Nah, yang beda yang agak kelainan tuh ini share dividen. Jadi dia bayar dividen tapi pakai nerbitin saham. Nah,
Nah, semua dividen ini ya, cash dividen, property dividen, liquidated dividen, ini sebenarnya akan mengurangi equity. Dalam tanda kutip akan mengurangi RE nantinya. Untuk 3 dividen ini ya. 1, 2, 3. Nah, kecuali untuk share dividen. Kalau untuk share dividen, dia imbang ya, Dia nggak mengurangi, dia menambah dividen. Dia imbang apa menambah ya? Kayaknya menambah. Ya nantilah kita coba telusuri ya, menambah, mengurangi. Kalau mengurangi nggak pasti sih. Antara menambah atau tidak berubah equity-nya. Karena selain dia mengurangi RE, di sisi lain kan dia menerbitkan saham. Kalau dividen kan mengurangi RE. Kalau menerbitkan saham kan menambah equity ya. Nah, menambah equity-nya. Nah, sorry, ini maksudnya kalau dividen mengurangi equity, kalau menerbitkan saham menambah equity. Harusnya sih nggak ada perubahan ya. Nggak tahu ini nanti kalau ada rala tak bilangin. Ya. Nanti kita coba ke contohnya aja. Next ya. Nah, sebelum kamu tahu gitu kan jenis-jenis dividen ini ada tanggal-tanggal penting ya. Jadi tanggal-tanggal yang harus kalian tahu, ada declaration date. Jadi tanggal pengumuman bahwa perusahaan akan membagikan cash dividen. Jadi diumumkannya kapan nih? Nah, biasanya diumumkannya tuh ketika RUPS sih biasanya. Biasanya ketika RUPS ya, di situ itu diumumkan. Jadi pemegang saham tuh biasanya dapat undangan RUPS, suruh datang nih, kita kumpul-kumpul gitu kan, mukbang enggak ya. Terus dikasih tahu, nanti kita akan bagikan dividen sekian triliun untuk semua pemegang saham, misalkan kayak gitu. Nah itu tanggal deklarasinya. Jadi tanggal diumumkannya. Nah, kalau date of record ya, itu tanggal dicatat ya. Tanggal siapa-siapa aja yang dapat itu dicatat sama perusahaan. Jadi misalkan nih ada 10.000 pemegang saham. Ya itu siapa aja tuh ketahuan gitu kan. Nah, kemudian payment itu apa? Payment tuh pembayaran. Jadi kapan pembayarannya? Nah, kalau di istilah investasi itu ada cum-det. Nah, ini ada cum-det, ada ex-det ya. Terus ada recording date. Nah, ini kalau kalian mungkin punya aplikasi RTI bisnis ya, kalian bisa tahu lihat ini yang udah investasi di saham ya. Mesti udah familiar lah. Nah, kalau cum-det sama ex-det gitu ya. Kalau cum-det itu tanggal bukan deklarasi ya, sebenarnya cum-det dan ex-det ini nggak sama dengan deklarasi. Sebenarnya nggak sama ya. Karena deklarasi itu sebenarnya dilakukan ketika RUPS gitu. Kan tanggal diumumkan. Kan sebelum cum-det dan ex-det kan kita udah tahu si perusahaan bakalan bagikan dividen berapa, per sahamnya berapa, itu udah tahu. Nah, kalau cum-det ini adalah tanggal terakhir kali ya, tanggal terakhir seseorang. Jadi seorang investor ini tanggal terakhir seorang investor mencatatkan dirinya sebagai orang yang punya hak untuk menerima dividen. Jadi kalau misalkan kita pengen beli sahamnya ketika tanggal cum-det ya, itu kita masih dapat dividen. Jadi dalam strategi investasi gitu ya, itu kita nggak perlu nge-hold, kita nggak perlu megang saham sampai 1 tahun terus dapat dividen, nggak perlu. Kita bisa beli 1 hari atau kita beli saat cum-det ya, itu nanti kita dapat dividen. Itu istilahnya. Nah, kalau ex-det, ex-det-nya apa? Nah, ex-det ini biasanya ini selisihnya
nggak beda jauh sama kumdet, biasanya cuma sehari. Ambil contoh di Telkom nih ya, bulan 6 2020. Ex-date-nya itu 30 bulan 6 2020. Recording date-nya 01 07 2020. Payment date-nya 23 07 2020. Ini real loh ya, real loh. Data real. Ini di perusahaan Telkom. Karena aku invest di sana gitu. Dan aku berharap tahun ini dividennya lebih banyak. Nah, ini kumdet ini kalau misalkan kita beli saham di sini tanggal 29 kita masih dapat dividen. Kalau pas ex-date ya ini satu paket ya. Kita juga masih dapat. Tapi kalau kita belinya setelah ex-date ya, setelah tanggal ex-date maka kita nggak dapat dividen. Misalkan kita belinya tanggal 1 bulan 7, ya udah kita nggak dapat dividen. Dapat ketika kita beli di sini. Nah, gitu ya. Nah, recording date ini tugasnya perusahaan sebenarnya. Nyatet nih siapa saja yang misalkan dapat. Misalkan ada si Bambang, si Pamungkas, ya ada si Okto, ada si A, si B itu dapat nih. Itu ada catatannya semua. Nah, payment date ini adalah waktu pembayarannya. Gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi kumdet dan ex-date ini sebenarnya gunanya ini buat investor sih. Ya. Jadi kapan sih sampai tanggal berapa? Kalau tanggal 29 dia masih megang sahamnya, terus tanggal satunya dia dijual, dia tetap dapat dividen. Gitu. Itulah, itu konsep investasi, nggak keluar kok di ujian. Next ya. Ini yang keluar jurnal-jurnal. Karena kalian tuh akuntan gitu, bukan analis. Laporan keuangan. Analis nanti kalian tingkat 3 belajarnya. Pengantarnya di Manq. Nah, di tingkat 2 ini ada. Nah, cash dividend. Jadi pertama kan ada RUPS tuh, declare kan, mengumumkan, tahun ini kita akan membagikan dividen 1 triliun misalkan untuk 1 juta pemegang saham. Nah, berarti satu pemegang saham dapat 1 lembar dapat berapa? Itu biasanya ada tuh catatannya. Situ ya. Bentar ya. Bentar. Nah, lanjut ya. Next. Nah, kan tadi kan ada 3 tanggal ya. Ada 3 tanggal. Declare untuk akuntansinya ya. Kita nggak bicara tentang cum-date, ex-date. Ya walaupun itu ada yang bersinggungan sama ya. Kita bicara tentang declare, recording, dan payment. Itu ya. Declare itu adalah tanggal diumumkan. Oke. Kemudian recording itu tanggal dicatat. Kalau payment itu tanggal pembayaran. Nah, kemudian cash dividend. Cash dividend ini ketika dideklar ya, ketika perusahaan itu mendeklar, mengumumkan kita akan membagikan dividen 1 triliun, maka saat itu dia mengakui liability sebanyak 1 triliun. Dia mengakui yang namanya dividen payable. Jadi asalkan perusahaan udah ngomong, ya itu bisa dijadikan landasan dalam kita menjurnal gitu. Kita mencatat dividen payable. Kita akan membagikan dividen 1 triliun, berarti kita catat dividen payable 1 triliun. Debitnya apa? Debitnya adalah RE, mengurangi return earning. Nah, itu ya. Jadi misalkan nih, pada tanggal 4 Maret 2020 si Bambang nih mendeklarasikan cash dividend. Nah, ini ada declare nih. Sebesar 500 per lembar untuk jumlah saham yang beredar. Nah, untuk jumlah saham yang beredar. Jadi yang dapat dividen itu outstanding share.
treasury share dapat nggak? Nggak dapat. Gitu ya. Ya, yang ini tadi tak jawab. Yang dapat tuh cuma outstanding, ya. Treasury itu nggak dapat. Apa nih? Pas ngejurnal di tanggal deklarasi debitnya ada dua opsi ya Kak, cash dividend sama RE sama aja. Iya, kalau di pengakun kalian belajarnya cash dividend. Kalau di sini kalian tulis RE aja lah nggak apa-apa. Karena kalau kalian pun nulisnya pakai cash dividend ya, pada dividend payable misalkan. Nah, nanti cash dividend ini kalian tutup sebenarnya. Kalian tutup di akhir tahun RE pada cash dividend. Jadi sebenarnya sama aja, ini kita coret, RE-nya gantiin RE pada dividend payable. Nah, biar praktis gitu aja. Nggak apa-apa, sama. Itu ya. Jadi RE pada dividend payable. Senilai berapa? 500 lembar per lembar dikalikan 1 juta lembar. Berarti 500 juta. Nah, ini ya. Atau kebalikannya misalkan. Pada tanggal 4 Maret, PT Bambang mendeklarasikan cash dividend sebesar total 500 juta. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu nih, per lembarnya kita dapat berapa. Buat ngitung misalkan. Gitu ya. Nah, pencatatan dilakukan tanggal 30 Maret. Nah, recording date ini dia tidak ada jurnalnya. Jadi yang di jurnal yang mana? Deklarasi ini di jurnal. Date of record ini enggak di jurnal. Nah, ini payment di jurnal. Ya. Jadi ini enggak di jurnal, enggak ada jurnal. Dia perusahaan cuma mencatat siapa-siapa aja yang dapat. Ya ada si A, si B, si C sampai Z itu dapat misalkan. Ya itu catat namanya aja. Kenapa cash dividend cuma buat saham yang beredar aja? Sekarang aku mau bilang, treasury share itu yang megang siapa? Perusahaan kan? Tuh ngapain kamu ngasih diri kamu sendiri gitu? Nggak jelas. Kayak kurang kerjaan. Kamu membagikan sodako nih. Yang lain. Masa sodako 100.000. Nanti bagianku 10.000. Nggak jelas. Itu ya. Treasury share kan yang megang kan perusahaan gitu. Ini kan saya megang perusahaan sendiri. Ngapain bagikan dividen ke dirinya sendiri? Kan nggak jelas. Tujuannya apa gitu. Ya. Jadi hanya untuk outstanding share. Oke. Nah, ini kan udah nih 500 juta nih, ya kan? Nah, ketika pembayaran gimana? Ya udah dibalik dividen payable-nya di debit, cash-nya keluar 500 juta. Oke ya. Sampai sini ada yang tanyain nggak? Oke ya, lanjut ya. Next, nih. Sekarang properti dividen. Properti ini ya kita bayarin dividen itu pakai aset selain kas ya, selain kas. Kas kan juga aset ya. Aset ini merujuknya itu ke bisa properti dalam artian gedung ataupun mesin misalkan gitu. Ataupun aset berupa investasi perusahaan. Nah, bisa juga. Nah, konsepnya apa? Konsepnya kita harus ngukur dulu aset yang mau kita bagikan gitu. Dalam artian kita bagikan dalam tanda kutip gitu ya. Menjadi apa tadi namanya kan lupa. Nah, ini dalam bentuk investment misalkan. Nah, properti dividen ini kita ukur pada fair value-nya dulu. Pada fair value-nya dulu itu nanti kan ada selisih tuh misalkan nih. Kan yang tertulis di buku itu kan book value. Nah, sebelum kita bagikan dividen, kita revaluasi dulu ke fair value. Nah, ada selisih enggak? Nah, kalau naik berarti gain. Kalau turun, nah berarti loss. Nah, kita mengakui ini dulu, gain atau loss-nya dulu. Nah, sorry tak ralat ya pernyataan aku di awal ya. Ternyata ini nggak bayarin pakai cash ya. Ini bayarinnya pakai asetnya langsung ternyata. Dalam artian di sini contohnya investment gitu.
Sorry ya, salah ya. Yang cash itu yang ini berarti cuma 2. Likuidasi dividen ini pakai cash sama cash dividen. Kalau ini enggak, sorry ya tadi tak relat. Berarti ada 2 bukan 3. Oke. Nah, ini contoh soalnya nih. Pada tanggal 4 Maret ya, mendeklarasikan properti dividen dengan membagikan investasi properti. Ini investasi properti yang ia miliki dalam bentuk sekuritas dengan nilai 125 juta. Ini kan book value. Ini adalah book value-nya. Nah, pencatatan dilakukan 30 Maret. Ini recording date. Pembayarannya 10 April. Pada saat tanggal deklarasi, fair value sekuritas adalah 200 juta. Nah, ini fair value-nya. Book value-nya adalah 125 juta. Kemudian fair value-nya adalah 200 juta. Nah, ini kita revaluasi dulu. Kita revaluasi book value ke fair value. Dia naik apa turun? Naik. Berarti dia ada gain. Nah, gain ini nanti akan menambah kemana? Menambah ke investmentnya. Dalam arti ini kan sekuritas ya. Investasi dalam bentuk sekuritas. Berarti dia equity investment. Nah, naiknya berapa? 75 juta. Berarti kan untung kan? Ada namanya unrealized holding gain. Nah, ini diakui ke income. 75 juta. Nah, setelah adanya revaluasi ini kan otomatis nilai propertinya kan menjadi 200 juta. Ya kan? Nah, 200 juta inilah yang menjadi payable. Jadi property dividend payable ya pada return earning. Gitu ya. Jadi nilai 200 juta ini adalah nilai akhir setelah revaluasi. Gitu ya. Nah, kemudian recording date no entry, nggak ada jurnal. Ketika pembayaran, ya udah dividen payable-nya dibalik, property dividen payable, kemudian dibagikan dalam bentuk investment, equity investment, 200 juta. Ini kalau investasi agak masuk akal sih ya, karena kan bentuknya sekuritas. Sekuritas tuh saham lah, gampangnya lah, gitulah. Kamu punya saham di perusahaan apa? Nah, kamu bagikan dividen dalam bentuk investasi saham itu. Bukan nerbitin saham ya, bukan share dividen ya, beda ya. Gitu gampangnya. Itu ya. Kalau ada fair value pas payment direval lagi nggak usah. Yang direval cukup ini ketika deklarasi date aja. Karena kan kita nyatet dividen payable kan ketika ini ya sebenarnya ya. Nah, nggak penting ketika ada fair value yang baru ya enggak ya pakainya yang ini aja deklarasi pada tanggal deklarasi gitu ya. Toh biasanya dividen itu nggak lama-lama gitu kan, paling lama tuh biasanya 1 bulan itu cair. Nah, ini kan contohnya 4 Maret sampai 10 April. Realnya kan kayak Telkom tadi kan, tanggalnya berapa tuh? Ini kan paling 1 bulan ya, 29 tanggal 6, naik 2707 kalau dari kumdetnya gitu kan. RUPS-nya biasanya paling beberapa minggu sebelumnya gitu. Jadi nggak lama-lama. Biasanya fair value-nya juga nggak beda jauh. Gitu ya. Jadi kalau ada pada tanggal payment, ya udah berikan aja. Oke. Next ya. Apa properti dividen? Ini nggak susah sih. Likuidasi dividen. Jadi likuidasi dividen. Kenapa dikatakan likuidasi? Karena ada modal perusahaan yang diambil. Itu namanya likuidasi. Likuidasi ini kalau ngomongin perusahaan tuh ngomongin masalah pembubaran sebenarnya. Pembubaran kan likuidasi ini kan kalau dibubarkan gitu kan modalnya kan diambil balik gitu kan, diambil balik ke pemegang saham. Nah, ini likuidasi dividen tuh maksudnya kayak gitu. Jadi ada modal yang diambil untuk bayarin saham, gampangnya gitu. Jadi bukan dari laba semuanya. Kalau cash dividen kan dari laba ya. Dari laba tadi kita dapat laba nih net income terus dibagikan net income-nya kan gitu ya. Ini enggak, dia emang sengaja narik modal buat bagikan ke pemegang saham. Modal enggak, biasanya ada dari income-nya juga.
Jadi nggak semuanya dari modal. Nah, ini contoh nih. 4 Maret si Bambang ini deklarasikan ya likuidasi dividen sebesar 120 juta. Nah, 120 juta ini terdiri dari apa? Nah, terdiri dari 90 jutanya tuh dari pendapatan dari net income. Ini yang normal nih. Jadi 90 juta dia ngambil dividennya tuh dari net income-nya dia. Sama kayak cash dividen ya kasusnya berarti ya. Nah, sisanya berarti berapa? 30 juta itu dari pengembalian modal. Nah, pengembalian modal nanti maksudnya apa? Bukan share kapitalnya, tapi share premiumnya nanti yang di jurnal. Ya. Karena biasanya share kapital sama share premium itu banyakan share premium biasanya. Biasanya gitu. Karena premium ini biasanya kan harga pasar ya. Makanya kan selisih harga pasar ya. Harga pasar ini biasanya jauh gitu ya. Kalau perusahaannya bagus. Karena investor tuh menilai harga pasarnya bagus kan ya. Ini berarti penilaian investor terhadap perusahaan tersebut tuh bagus gitu. Dia punya ekspektasi yang bagus sehingga menaikkan harga pasarnya dia sebenarnya. Nah, itu nanti debitnya ke share premium. Jadi yang dimaksud dengan pengembalian modal itu mendebit share. Nah, ini dividen. Nah, ini return earning dividen payable 90 juta ya. Nah, ini yang biasa nih, yang dari net income. Nah, terus bikin share premium ordinary pada dividen payable 30 juta. Sehingga dividen payable-nya 120 juta. Ya. Nah, ketika bayar nanti pakainya cash. Dividen payable pada cash. Nilai 120 juta. Nah, gini ya. Jadi sebenarnya gampang gitu, Malah kemarin yang keluar tuh nggak tahu apa sih, lupa. Cuma yang kemarin yang keluar tuh di penjelasan yang selanjutnya nanti ada kumulatif, partisipatif, yaitu yang kayak gitulah. Itu dividen untuk saham preference. Next ya. Kalau ada yang tanyakan aja. Apa nih? Kalau likuidasi modal perusahaan masih ada, maksudnya? Oh ya masih ada lah, masih ada lah modalnya lah. Kan cuma sebagian doang, ya kan? Jadi likuidasi dividen ini ya bisa jadi dalam artian gini, likuidasi dividen ini bisa saja terjadi dividen yang dibagikan itu lebih besar dari net income-nya dia. Itulah maksudnya. Jadi harus ada yang ngambil dari bukan dari keuntungan misalkan gitu. Gampangnya gitu. Jadi lebih besar dari jumlah ininya lah. Pendapatannya dia gitu. Sehingga ada yang diambil dari modal. Modalnya masih ada, modalnya kan banyak gitu. Makanya dikatakan likuidasi. Nah, kalau untuk share dividen, nah ini kalau kita lihat nih. kita lihat ya. Ini kan ini kan nanti kan dicoret ya. Ordinary share dividend distributable ini dicoret sehingga jurnalnya adalah RE, jurnal finalnya kan RE pada share capital ya. RE kan equity ya, berkurang 100 juta terus bertambah 100 juta. Nah, ini ya, tidak mempengaruhi posisi aset maupun liabilitas apapun. Pengaruh ke ekuitas. Ini kayaknya salah deh. Harusnya ekuitasnya nggak berubah gitu. Iya kan? Ekuitasnya nggak berubah. Karena ya kayak gini kan. RE-nya berkurang 100 juta, berarti kan ekuitasnya berkurang 100 juta. Kemudian nanti terbit share kapitalnya 100 juta. Berarti kan habis turun 100 juta, terus naik lagi 100 juta. Berarti kan efeknya kan 0. Berarti ini salah ya, ini tipe ya berarti ya. Nah, berarti dia nggak menyebabkan perubahan ekuitas sebenarnya. Gitu ya. Nah, jadi kita bagikan dividen, tapi pakainya saham. Nah, ingat nih, konsepnya untuk nerbitin
dividen saham ya, itu terbitnya tuh pada nilai par, bukan fair value-nya. Jadi nggak ngaruh fair value harga pasar dari saham tuh nggak ngaruh. Yang dipakai tuh nilai parnya si saham perusahaan tersebut. Misalkan nih si perusahaan tadi ya itu mempunyai outstanding share ya sebanyak 1 juta lembar. Pada tanggal 4 Maret mendeklarasikan share dividen sebanyak 10% dari outstanding share. Nah, ini makanya nanti di soal ujian biasanya susahnya di sini. Outstanding share kan berubah-berubah. Misalkan nih 1 Januari, ya kan? Itu 1 juta. Kemarin kayaknya soalnya kayak gini deh, agak-agak ngeselin soalnya. 1 Januari 1 juta kan? Nah, misalkan dividen ini itu 4 Maret nih. Ya kan? 4 Maret. Sedangkan ketika misalkan 1 Februari perusahaan nerbitin saham. Berarti kan outstanding-nya bertambah, misalkan nerbitin 100.000. Berarti kan outstanding-nya bertambah nih, ya kan? Misalkan 10 Februari itu treasury share, dia beli treasury, berarti kan outstanding-nya berkurang 50.000 misalkan, gitu ya. Habis itu misalkan 1 Maretnya itu misalkan treasury-nya dijual lagi. Dijual misalkan 20.000. Jadi kan beredarnya naik 20.000. Nah, barulah 4 Maret kita ngitung 10% dari outstanding share. Outstanding share yang mana? Ya berarti 1 juta ditambah 100 dikurangi 50 ditambah 20.000. Nah, di soal kemarin aku ngerjain tuh kayak gini. Jadi soalnya tuh berkaitan. Jurnal awal itu angkanya tuh bakalan menentukan jurnal dividen ini gitu. Waktu itu tuh kayak gitu. Jadi sekian persen dari outstanding share. Nah, kamu harus cari tahu dulu outstanding share-nya berapa. Nah, yang ditanyakan outstanding share-nya berapa. Nah, makanya ketika ngerjain soal, kamu bikinlah catatan kecil. Jadi ketika kamu ada soal nih jurnal penerbitan, oh berarti kasih tanda di coret-coretan kamu bertambah nih outstanding share-nya, misalkan bertambah 100.000. Oh ada treasury nih, membeli treasury share, oh berarti berkurang. Oh treasury share-nya dijual lagi nih, oh berarti bertambah. Kayak gitu. Jadi kalian udah tahu hasil finalnya di sini. Nah, ini tinggal dikalikan aja. Itu mempercepat sih. Daripada kalian nggak bikin coret-coretan terus kalian ngitung ulang dari awal. Ya mending aku tulisannya bagus. Tulisannya kayak dokter padahal kalian akuntansi gitu kan. Jadi kan kayak susah gitu. Ini ngitung ulang gitu kan. Itu agak lama sih. Kalau share dividen kan jumlah outstandingnya naik. Emang parnya tetap kan parnya nggak berubah-ubah. Outstandingnya naik. Berarti kan total nilai sahamnya naik. Lalu ekuitasnya ikut naik juga. Iya, nilai sahamnya naik, tapi ekuitasnya kan tetap. Kan ekuitas kan RE-nya berkurang, coy. RE-nya berkurang senilai sahamnya yang diterbitkan. Berkurang 100 juta. Ya kan? Ini kan RE kan bagian dari ekuitas, total equity, ya kan? Nah, misalkan RE-nya nih, RE awal tuh misalkan 200 juta, ya kan? Misalkan share kapital awal, SCO ya, share kapital awalnya tuh 500 juta, ya kan? Terus nerbitin nih share dividen, RE-nya berkurang 100. Nah, bentar dulu, ini kan berarti kan totalnya 700 kan? Nah, habis itu RE-nya berkurang 100 nih gara-gara nerbitin. Berkurang 100 berarti jadi 100. SCO-nya bertambah 100. Nah, berarti kan tinggal 600. Kan sama aja, 700 hasilnya. Efek ke total itu. Tapi total ekuitasnya itu tetap ya. Itu ya. Next ya. Nah, ini pertama ketika ngedeclare kalian tulis tuh RE pada ordinary share dividend distributable.
OSDD kalau singkat. 10.000 dikalikan 10%, nah ini outstanding share. Ketemu 100 juta. Nah ini ketika tanggal pembayaran lah, gampangannya lah payment date. Nah ini nanti diterbitkan nih ordinary share-nya di debit, kreditnya share capital ordinary 100 juta. Gitu ya. Nah, oke sampai sini ada yang tanyakan nggak? Iya sama saja. Kalau di pengakuan kemarin kan share dividen ya. Share dividen itu apa nih? Share dividen pada OSDD, share premium. Maksudnya? Share dividen pada OSDD. Share premium. Enggak ada share premium mah. Enggak ada. Kalau share dividen itu sama kayak cash dividen ya. Nanti kasusnya ditutup ke RE. Jadi kayak gini sebenarnya. Jadi kalian bisa aja nulis share dividen pada OSDD. Tapi kan di tahun di jurnal penuntut nanti kalian akan tutup tuh RE pada share dividen. Jadi sama aja. Ini kan efeknya hilang nanti. Jadi langsung ke RE aja nggak apa-apa. Gitu ya. Apa nih? Kalau yang dibagikan berupa treasury share, jurnalnya gimana? Hah? Maksudnya? Ya enggak. Jadi share dividen ini emang ada ya kasus kayak itu ya? Aku belum nemu sih. Jadi share dividen ini ya, share dividen itu kita nerbitin saham baru. Kita nerbitin saham baru ya untuk diberikan ke pemegang saham lama kita. Gitu loh maksudnya. Emang ada? Kalau pakainya treasury share kayak agak gimana gitu. Soalnya kan kalau pakainya treasury share kan nominalnya kan agak-agak kurang nggak sih? Di PPT LMS. Coba tak cek. Aku juga baca PPT-nya soalnya. Ada enggak? Ntar ya. PPT. AKM mana AKM? Nah ini. Ini aku juga cross check ya. Sampai tahu ada yang beda. Soalnya kayak kemarin kan juga beda ya. Tentang waranti ya. Aku pakai edisi 2. Kalian ternyata udah pakai edisi 3. Oke, buka ya. Nih lagi tak buka. Layar kalian masih ini ya. Oh iya ada nih. Ada tulisannya. Nah ini ada pernyataannya nih. Aku belum share screen ya. Lupa. Nah ini ya. Ini yang tadi ditanyain sama si Putu nih. Dividen saham hanya reklasifikasi ekuitas sehingga tidak mengurangi total ekuitas. Jadi cuma pindah dari RE ke share capital udah gitu toh. Jadi nggak nambah, nggak ngurang, gitu ya. Nggak ngaruh ke aset sama liabilitas juga. Nah itu yang tadi di PPT ku diralat ya, agak salah itu itu tahun lalu belum tak ubah. Ternyata kesalahan dari 1 tahun yang lalu. Waktu aku bikin modul tuh nulisnya menambah.
Ternyata belum diubah. Nah, terus apa nih? Dalam hal dividen saham berupa pemberian saham treasury, maka nilai dividen saham yang diberikan akan dicatat sesuai dengan cost treasury yang dibagikan. Iya sih, cuma ya kalau kayak gini aku bisa paham cara jurnalnya gimana. Cuma kok agak aneh ya, aku belum pernah nemu soalnya yang dia pakainya tuh treasury share. Nah tapi kalau ditanya jurnalnya gimana, nah nih tak kasih tahu nih. Jadi kan sebesar cost-nya kan ya, sebesar tadi kalau yang dibagikan tuh treasury. Nah, artinya balik lagi bukan pakai fair value saat tersebut ya, tapi pakai cost ketika kamu beli si treasury itu berapa. Nah, misalkan tak jawab di sini ya. Misalkan cost-nya waktu beli itu 1.000 per lembar. Nah, ini ya. 1.000 per lembar. Nah, maka kok cash sih? Cost. Nah, pada saat deklarasi misalkan ada fair value treasury share-nya, misalkan fair value pasarnya, fair value pasar ya, fair value ya pasar. Misal fair value sahamnya itu 1.500. Maka yang dipakai yang mana? Yang 1.000 ini. Jadi ini untuk bilang, jadi si PPT itu bilang kalau nerbitin saham biasa kan pakainya par bukan fair value. Tapi kalau yang dibagikan treasury ya pakainya cost bukan fair value gitu loh maksudnya. Bukan par treasury-nya tapi cost dari treasury-nya maksudnya gitu. Dia mau bilang itu. Nah, ketika di jurnal gimana? Ketika jurnalnya gimana? Ya, kok gini? Nah, jurnalnya berarti kan nanti RE pada OSDD, ya kan? Kan treasury kan saldo normalnya di kredit kan ya. Kalau kita mau ngejual ini kan ibarat kata kita berarti mau menerbitkan kembali ya saham treasury-nya. Berarti tetap OSDD, nanti OSDD pada treasury share. Gitu ya. Jadi nanti ini efeknya hilang, OSDD-nya hilang. Nanti efeknya RE pada treasury share. Sama kayak ini. Nanti OSDD-nya kan hilang nih kalau kita coret ya. Efeknya hilang. Hingga jurnal yang sebenarnya tuh RE pada share capital. Gitu. Cuma aku belum pernah nemu soal yang kayak gitu sih. Gitu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang share split. Share split nih apa? Kalau di ManQ bahasanya stock split, sama aja lah. Jadi share itu ya saham, stock itu ya saham sebenarnya sama aja. Cuma beda bahasa doang. Beda istilah lah. Nah, ini tujuan kita nge-share split sih apa sih ya? Jadi misalkan nih, contoh yang paling menarik tuh kemarin Unilever. Unilever tuh waktu itu aku masih ingat harganya tuh 42 ribuan. Kemudian waktu itu aku kan ManQ ya. ManQ tuh aku ngambil laporan keuangan Unilever deh, karena ada yang menarik gitu ya. Kan disuruh bikin analisis laporan keuangan kan ya kalian ya. Nah ini tadinya 42 ribu. Ini menarik nih, 42 ribu kan sebenarnya kan ini saham ini loh, saham Sultan maksudnya loh. Unilever ini dulunya tuh saham Sultan. Karena 42 ribu per lembar. Sekarang saham Sultan tuh BCA ya. BCA sekitar 31 ribuan sekarang per lembarnya. Itu kalau kalian sekali beli, kalau kalian pengen invest di sana, itu minimal harus punya duit 3 juta 100 lah. Karena minimal beli kan 100 lembar ya. GGR, oh iya, gudang garam berapa sih? Gudang garam, lupa aku. Nah, jadi dulu tuh Unilever 42 ribuan. Terus ada share split. Jadi
Ini. Jadi share split dari 1 lembar menjadi dipecah jadi 5. Ya. Jadi share splitnya tuh 5 for 1 split. Nah, kayak gini bahasanya. Jadi satu saham dipecah jadi 5. Sehingga harganya tuh jadi lebih murah 5 kalinya. 5 kali lebih murah. Berarti 42.000 bagi 5. Berapa tuh? Sekitar 8 ribuan. Oh ya, gudang garam tuh 36 ribuan ya sekarang ya. Nah, 42 ribuan ini bagi 5. Nah, sekitar 8.400. Tujuannya apa sih nge-share split ini? Tujuannya supaya si investor itu investor yang modalnya sedikit gitu ya, itu bisa beli gitu loh maksudnya loh. Sehingga likuiditas sahamnya tuh naik. Jadi makin banyak tertarik, tujuannya sih itu biasanya. Tujuannya itu. Cuma emang efek di real market tuh kadang berkebalikan gitu ya dengan teori ya. Kalau kayak gini kan 8.400 gitu kan. Harusnya kan banyak yang beli ya karena makin murah gitu. Tapi nggak tahu kenapa gitu ya. Ya mungkin ada yang istilah bandarmologi segala macam gitu ya. Nah, jadi turun setelah di stock split ya atau di share split biasanya makin turun harganya. Harusnya kan makin naik ya. Teoritisnya kan makin naik nih. Ini studi kasus yang menarik nih. Nah, harusnya kan makin naik karena kan investor yang modalnya kecil bisa beli kan. Dari yang tadinya kalau beli satu kali beli ya itu 4.200.000, sekarang kita punya uang 1 juta aja udah bisa beli. Gampangnya gitu kan ya. Nah, ternyata jadi makin turun, downtrend gitu ya. Sampai sekarang 6.300-an. Ya. Jadi kalau kalian punya Unilever dari zaman sekian, terus saat ini sekian, ya kalian rugi berapa persen tuh? Ya, lumayan ya, 20% minus portofolio kalian. Nah itu ya. Jadi awalnya 42.000 jadi 8.400. 5 for 1 split. Jadi caranya harga sahamnya itu dibagi ya, kemudian jumlah lembar sahamnya nanti dikali. Itu cara nge-split tuh kayak gitu. Jadi harga saham price ya, aku tuliskan price itu nanti dibagi, kemudian untuk jumlah sahamnya ya, jumlah sahamnya itu nanti kali. Nah, jadi misal kamu punya 100 lembar saham Unilever waktu harganya masih 42.000. Nah, kamu punya saham Unilever waktu masih 42.000, 100 lembar. Nah, setelah itu kamu kena stock split nih, 5 for 1 split. Maka sahammu sekarang jadi 500, tapi harganya 8.400 per lembarnya. Secara nominal sama. Ini kan 4.200.000, ya kan? Nah, ini dikalikan juga sama, 4.200.000. Jadi tidak merubah nominal saham kamu gitu loh. Dia nominalnya tetap, hanya saja nilai per sahamnya itu makin rendah, jumlahnya makin banyak. Makanya sebabnya adalah menurunkan par value-nya, menaikkan jumlah sahamnya. Nah, bahasanya mau par mau market sama aja ya, terbagi dua ya. Nah nanti ada yang tanya nih, Kak, share split ini cuma mempengaruhi outstanding share doang atau yang treasury kena juga? Ya sama, treasury berarti juga kena share split, ya. Jadi kalau misalkan waktu kalian beli treasury, cost-nya itu 10.000 misalkan, karena kena split, ya maka cost-nya dari 5.000. Jadi tetap kena split. Semuanya kena split ya. Jadi mau yang treasury, mau yang outstanding, itu kena split semua.
Gitu ya. Nah, ini contohnya misalkan kalau di sini 2 for 1 split. Jadi awalnya itu ya ini mana? Nah, awalnya kan 100.000 lembar saham, parnya tuh 1, ya kan? Nah, kemudian 2 for 1 split. Maka jumlah lembarnya dikalikan 2 jadi 200.000. Harganya dibagi 2 jadi 0,5. Nah, kan sama nih, nggak ada perubahan nominal. Tujuannya buat apa? Ya tadi, untuk menarik investor yang punya modal sedikit supaya bisa beli. Sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk melikuidkan ya harga sahamnya, melikuidkan sahamnya. Jadi biar likuiditasnya tuh naik, transaksinya tuh frekuensinya tuh bertambah. Jadi makin banyak orang beli, ya harapannya bisa terjangkau ya kan sama investor-investor retail. Harapannya ya makin banyak yang invest di sana. Gitu sih. Gitu ya. Preferen nggak kena ya, itu beda. Ini kita ngomongin ordinary share-nya. Ini sih, ya kan? Share capital ordinary. Jadi split ini lazimnya ya buat ordinary sebenarnya ya. Ya aku belum tahu saham preferen ada split-split model kayak gini ya nih. Karena saham preferen mau di split pun kayaknya tujuannya buat apa gitu. Kayaknya nggak ada tujuannya gitu. Karena kan share preferen kan biasanya kan emang istimewa gitu. Nggak dijual untuk orang-orang yang sembarangan gitu. Karena kan preference gitu kan, VIP lah gampangnya gitu. Jadi untuk dijual untuk orang-orang tertentu. Terus kalau di split tujuannya apa? Kan nggak ada gitu kan. Kalau ordinary kan emang dia dipasarkan di pasar sekunder, di bursa efek. Jadi kalau kita mau nge-split ada gunanya. Gitu ya. RS sama total ekuitasnya ya tetap itu nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya. Makanya nggak di jurnal kan, no entry. Jadi hanya menambah jumlah saham beredar, mengurangi jumlah parnya. Itulah gampang. Gitu ya. Nah, bedanya share split sama share dividen apa? Kalau share split, dia kan jumlah saham beredarnya kan tambah ya, bertambah. Dari tadinya 100.000 jadi 2 kalinya 200.000. Misalkan kayak gitu. Tetapi secara proporsional juga mengurangi parnya. Jadi walaupun outstandingnya nambah, par value-nya berkurang. Jadi nilai akhirnya tuh tetap gitu. Kan kayak yang tadi nih. Nilai akhirnya tuh tetap 100.000. Nah, ini kan tetap 100.000. Ini before split ya, before, ini after. Tetap 100.000. Yang berubah outstandingnya dan parnya. Tapi kalau share dividen, outstandingnya itu berubah, naik, parnya tetap. Nah, parnya itu tetap. Sehingga nilai total sahamnya meningkat gitu. Kan dia share dividen ini kan nerbitin saham baru gitu kan ya. Berarti sahamnya bertambah banyak, nilainya juga bertambah banyak gitu. Kalau setelah split ada jual trisuri, cost 5.000 yang dikredit jadinya trisuri 5.000 atau ya ini kalau setelah split ya berarti costnya ikut ke split juga 25.000. Nanti jumlahnya 2.500. Nanti jumlah saham trisurinya juga ikut ke split gitu. Misalkan tadinya kita punya trisuri 10.000 gitu kan ya. Karena udah di split berarti jadi 20.000 misalkan kayak gitu. Jadi bertambah gitu ya. Nah, nanti biasanya saham apa harga jualnya si Trisuri juga ngikutin gitu. Harga pasarnya. Kan harga jual Trisuri kan harga pasar kan ya. Harga pasarnya ke split juga gitu. Gitu ya. Next ya. Oh ya. Kalau yang properti
ini ya, properti dividen ya, bukan properti share, men. Properti dividen itu waktu dibagikan tuh bentuknya sekuritas ya, investasi lah bentuknya lah. Aku bisa katakan investasi. Gitu ya. Share split itu buat semua jenis saham, mau yang preference ordinary sama treasury atau cuma buat ordinary, bilang ya. Sebenarnya lazimnya ya buat ordinary. Kan ordinary, ya kan? Treasury adalah ordinary yang ditarik balik gitu. Jadi treasury ikut kena karena basically-nya treasury sebenarnya jenisnya adalah ordinary share. Kalau preference ya mungkin ada gitu ya, cuma aku belum pernah lihat. Cuma kalau dipikir secara logis gitu ya, ya nggak ada tujuannya preference itu nge-share split. Karena preference ini juga biasanya tidak dipasarkan gitu di pasar sekunder, bursa efek misalkan itu dijual secara tertutup karena kan emang VIP gitu kan, khusus untuk pemegang khusus doang gitu. Jadi nggak ada tujuannya juga untuk nge-share split. Kan tujuannya apa? Untuk menaikkan likuiditas saham, untuk menarik investor yang punya modal sedikit supaya mau invest, kan kayak gitu. Ya. Kayak dulu aku waktu Unilever itu nggak kuat invest di sana. Karena kan dompet mahasiswa gitu. Tapi setelah split invest, contohnya kayak gitu. Sekarang udah out, trend. Next ya. Nah ini agak ribet nih ya, agak ribet nih. Jadi sekarang kita ngomongin ya pembagian dividen untuk saham preferen. Nah kalian harus tahu saham preferen ini ya itu kalau mau dapat dividen harus dapat lebih dulu. Jadi misalkan nih perusahaan membagikan total dividen itu misalkan 1 triliun misalkan. 1 triliun ini adalah dividen untuk saham preferen dan ordinary. Nah, maka kita dahulukan dulu preferen ini dapat berapa. Nah, sisanya baru ordinary. Jadi ingat preference ini adalah yang utama, yang diistimewakan lah. Jadi harus didahulukan, ya. Karena kan kontraknya kan gitu ya. Kalau preferen ada dividen harus dapat dulu dibanding ordinary. Nah, kasusnya adalah ada 4. Apakah saham preferen itu non kumulatif dan non partisipatif? Apakah kumulatif non partisipatif? Apakah non kumulatif dan full partisipatif atau kumulatif dan full partisipatif? Pusing-pusing. Intinya sih ini ya. Intinya ada kumulatif dan partisipatif dah gitu. Nanti kombinasinya biar kamu pakai rumus kombinasi permutasi atau apalah terserah gitu ya. Non kumulatif partisipatif, non kumulatif non partisipatif, kumulatif non partisipatif, kumulatif partisipatif, kayak gitu aja. Kumulatif itu apa? Kumulatif itu gini, kalau misalkan tahun ini perusahaan nggak bayar dividen, tahun depan investor berhak dapat 2 kalinya, gitu ya. Misalkan tahun 2020 si saham preferen ini nggak dapat dividen nih, 0. Nah, tahun 2021 itu dia harus dapat 2 kalinya. Dividen 2021 ditambah dividen 2020. Ya, misalkan 2021 nunggak lagi nih, nggak mampu bayar 0. Maka 2022 dia berhak dapat 3 kalinya. Nah, berarti 2020, 2021, 2022 dirapel berarti. Itu ya, dirapel. Itu kalau kumulatif. Kalau non, ya udah, kalau non nggak bagi dividen ya udah lupain gitu ya. Lupakan saja. Dia nggak akan dapat rapelan. Gitu ya. Itu perbedaan kumulatif dan non kumulatif. Nah, kalau partisipatif itu gampangnya nih ya. Gampangnya nanti saham ordinary dan saham preference itu mendapatkan alokasi berdasarkan persentase yang sama dulu.
Nanti di kasusnya aja lah kalau partisipatif, karena agak bingungin, gitu ya. Kita ngomongin yang ini dulu, non kumulatif dan non partisipatif. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu ya, kan saham preferen ini kan dividennya biasanya berupa persentase, misalkan 10%, 12%, kayak gini. Bentukannya tuh kayak gini. Jadi mirip-mirip kayak bunga. Ya, kayak interest dia mirip-mirip. Jadi misalkan saham preferen, parnya berapa? Parnya 1000. Terus ada 10%. Oh, berarti dividennya adalah 10% dari 1000. Berarti berapa? 100 per lembar saham. Ini adalah dividen preferennya. 100 per lembar saham. Jadi dia sudah diketahui ya, sudah diketahui. Beda kayak ordinary. Kalau ordinary kan suka-suka perusahaannya. Tahun ini bagikan berapa nih? Misalkan tahun ini bagikan 1 triliun. Ya udah dibagikan jumlah pemegang sahamnya berapa. Nah, nanti tergantung. Kalau semakin banyak jumlah saham beredar, maka semakin sedikit semakin sedikit dividen yang diterima oleh investor. Kalau ini enggak, nominalnya tetap saham preference karena dia pakai persentase berdasarkan parnya. Jadi misalkan 10% kalikan 10.000. Ya, tiap tahun investor harus dapat 100 per lembar saham dari perusahaan. Persentasenya ditetapkan kapan? Yo ketika beli. Ketika kamu beli, kamu dapat saham nih, beli saham preference. Itu di situ udah ada tulisannya 10%, 12%. Mirip-mirip kayak bonds berarti ya. Ada imbalannya tuh waktu beli, itu harusnya ada. Gitu ya. Nah, ini contoh nih. Ini non kumulatif, non partisipatif. Jadi kalau non kumulatif bahasanya gimana? Berarti kalau ada yang tahun-tahun sebelumnya itu tidak dibayar, ya udah abaikan saja, gitu ya. Abaikan, dia nggak dapat rapela nanti. Nah, non partisipatif apa sih ya? Bentar tak cariin teoritisnya dulu. Aku lupa soalnya. Paling enak sih nginget cara ngitungnya ya. Nih. Bentar ya. Belum dulu. Nah, next ya. Jadi partisipatif tuh gampangnya gini loh. Si pemegang saham preferen gitu kan, dia kan dapat kan, misalkan ini 6% nih. Dividen untuk preference share ini 6%. Ya kan? 6%. Nah, kalau partisipatif nanti si saham ordinary dia dapat 6% juga gitu loh. Nah, cara ngitungnya gimana nanti ya? Itu kalau partisipatif. Gampangnya kalau partisipatif jumlah persentase yang ada di saham preference, saham ordinary juga dapat nanti. Itu namanya partisipatif. Tapi kalau non, ya udah 6% ini ya buat si preferennya doang gitu. Nah, ini contohnya nih. Si PT Kalmang membagikan 50.000 cash dividend. Ini totalnya nih. Nah, kemarin di soal tuh diketahui totalnya kan ya. Tapi jurnalnya disuruh dipisah, ngeselinnya. Harusnya kan kalau nggak disuruh dipisah kan ya udah. Tinggal gini aja. Kalau nggak disuruh dipisah ya, berarti tinggal RE pada dividen payable 50.000. Clear kan? Nah, soal tahun kemarin itu dipisah. Pisahlah jurnal untuk dividen preference dan dividen
ordinary. Kan ngeselin kan? Untuk ordinary-nya berapa? Untuk prefernya berapa? Nanti jurnalnya sama, RE pada dividen payable, RE pada dividen payable. Kayak gini. Cuma kan angkanya kita nggak tahu. Bagi 2 aja, 25. Nggak gitu caranya. Gitu ya. Kemarin disuruh bagi 2. Padahal realnya gabungin satu aja nggak apa-apa. Ini tuh hitungan di balik layar sebenarnya. Hitungan yang sebenarnya tidak mengaruhi jurnal. Ini di balik layar aja. Harusnya sih gitu. Nah, next ya. PT Kalmang membagikan 50.000 cash dividend. Par value-nya untuk ordinary share itu 400.000. 400.000 ini kan total kan ya. Nah, total nih 400.000. Parnya. Bukan total. Kita nggak tahu lembar sahamnya berapa ya. Intinya adalah parnya doang. Parnya 400.000. Sedangkan par value untuk preference share itu 100.000. Dividen untuk preference share adalah 6%. Alokasi dividen, nah dalam 4 kondisi yang berbeda. Nah ini ya. Berarti nanti untuk alokasi preference kita kalikan dulu parnya dengan persentasenya. Nah, nanti kita dapat berapa? Dapat 6% kali 100.000. Ya kan? Kan parnya preference 100.000 nih. Ketemu 6.000. Kalau dia non partisipatif, nah ini kan non kumulatif kan ya? Non kumulatif. Berarti kalau misalkan nih tahun 2018, 2019 dia nggak bagikan dividen, ya udah abaikan aja, nggak ngaruh gitu loh maksudnya. Nggak mempengaruhi. Nah, kalau kumulatif nanti mempengaruhi. Nah, nanti alokasi untuk ordinary-nya sisanya aja. Sisanya berarti 44.000. Nah, ini. Ini ya. Oke, sampai sini ada tanyakan. Sampai sini dulu. Kalau nggak ada, tak lanjut. Next ya. Nah, yang selanjutnya tuh kumulatif, tapi masih non partisipatif. Jadi dia kumulatif nih. Jadi misalkan asumsinya adalah tahun ini dan 2 tahun sebelumnya itu nunggak. Nanti tahun ini, jadi bayar dividennya tuh untuk 3 tahun misalkan. Jadi ketika tahun 2018, 2019 dia nunggak. Nah, nunggak. Berarti kan harus dirapel kan ya? Dirapel tuh. Berarti 2018 harus dibayar, 2019 harus dibayar, kemudian tahun ini, tahun sekarang 2020 juga harus dibayar. Berarti kan ada 3 tahun yang bayarnya. Nah, ini kayaknya aku salah kopas. Bener salah kopas aku. Ini salah kopas aku, sorry. Ini yang tadi. Nah, berarti kalau kayak gini gimana? Ya udah, berarti 3 dikalikan 6% dikalikan 100.000 ya. Nah, ketemunya berapa? Ketemunya 18.000 kan. Kemudian untuk ordinary-nya sisanya berarti 32.000. Nah, jurnalnya gimana? Berarti RE pada dividen payable untuk preference itu 18. Kemudian RE pada dividen payable 32.000 untuk ordinary. Gini ya. Nah, ini aku salah kopas. Ini tak benerin lah. Gitu ya. Nah, sampai sini ada yang tanyakan. Next ya. Nah, sekarang kalau partisipatif gitu ya. Nah, kalau partisipatif ini ya, jadi harus si ordinary itu harus dapat proporsionalnya dulu, 6%-nya ini dulu gitu loh. Jadi misalkan. Ini masih sama 50.000 gitu ya.
Parnya si ordinary 400.000, parnya si preference 100.000, dividen preferennya 6%. Nah, gimana alokasinya nanti untuk non kumulatif. Untuk preference 6% kali 100.000. Nah, untuk ordinary dia juga dapat 6%-nya. Nah, aku ulang ya. Untuk preference kan 6% nih. Ya kan? Kali 100.000 ketemu 6.000. Nah, kalau dia partisipatif, untuk ordinary dia juga dapat hak sebesar preferensinya, sebesar 6%-nya berarti. Berarti 6% kali 400.000 dia dapat hak. Ketemunya adalah 24.000. Terus kita total dulu. Kita total 30.000. Nah, inilah alokasi berdasarkan rate yang diberikan. Ini tahap satu. Ini step satunya gitu ya. Totalnya 30.000. Total awalnya 30.000. Total cash yang cash dividend yang dibagikan berapa? 50.000. Berarti sisanya berapa? 20.000. Nah, 20.000 ini dibagikan berdasarkan proporsional. Caranya gimana? Nah, ini rumusnya nih. Ini 20.000. Nah, kita nyari rate untuk membagi dividennya. 20.000 sisa dividennya dibagikan dengan par value ordinary. Nah, ini tak luruskan dulu ya. Par value di sini berarti udah dikalikan sama lembar sahamnya ya. Oke. Jadi di sini adalah nominal, bukan par per lembar ya, tapi par totalnya setelah dikalikan jumlah lembar sahamnya. Nah, ini tak luruskan dulu. Berarti ini 100.000 aku luruskan ya, bukan 100.000 per lembar, tapi 100.000 adalah jumlah semua lembar saham yang dipunyai oleh perusahaan tersebut. Gitu ya. Nah, nanti sisa dividennya berapa? 20.000 dibagi par ditambah ordinary-nya berapa? Nah, ini ketemu 20.000 dibagi 500.000. Rate-nya adalah 4%. Nah, 4% inilah ya, 4% ini nanti dikalikan sama kayak yang ini. Kalikan sama parnya, total parnya. Berarti 4% kali 100.000 ketemu 4.000. 4% kali 400.000 ketemu 16.000. Nah, pasti hasilnya sama, 20.000. Nah, gitu ya. Sampai sini. Ada yang tanyain nggak? Nanti kita coba ke soal deh, kalau ada. Nah, itu kalau non kumulatif. Kalau kumulatif, bedanya di mana? Bedanya cuma di sini doang. Jadi dia dapat alokasi 3 tahun nih. Berarti dikalikan 3 nanti 18.000. Ininya tetap ordinary-nya nggak ikut dikalikan 3 gitu. Ordinary kan nggak punya kumulatif partisipatif apa, nggak punya hak kumulatif gitu ya. Jadi tetap dia nggak dikalikan 3. Kan yang dia punya hak kumulatif itu preferennya maksudnya. Ordinary itu nggak ada urusan, kan dia nggak ada spesialnya sebenarnya. 6% ini spesialnya ya karena dia partisipatif. Yang bikin spesial itu sebenarnya preferennya gitu loh. Nah, ini 6% dikalikan 400.000, 24.000. Totalnya berapa? 42.000. Yang membedakan nanti sisa dividennya, 8.000. Gitu ya. Nanti sama dicari rate-nya dulu, ketemu 1,6%. Nanti 1,6% ini dikalikan parnya. Ketemulah alokasinya sekian. Nah, nanti total dividen untuk preferen berarti 18.000 ditambah 1.600, ketemu 19.600. Untuk ordinary 24.000 ditambah 6.400, ketemu 3.400. Sama kayak yang sebelumnya. Sebelumnya juga sama. Total preference berarti berapa? 6.000 ditambah 4.000, ketemu 10.000. Nah, kemudian ordinary-nya berapa? 24.000 ditambah 16.000, ketemu 40.000. Nah, gitu ya. Nah, sampai sini ditanyakan nggak? Ditanyakan? Kalau nggak ada, tak stop share dulu, tak cari soal.
Mana ya? Nah ini M. Weh salah. Ini. Nah, aku punyanya Biswan tahun lalu. Belum tak masukin ke laptop yang terbaru. Nggak apa-apa deh, nanti tak cariin soalnya. Dividen itu bab halaman 48. Kok soalnya kompleks ya? Di LMS ada nggak soal yang emang langsung dividen? Sini tuh soalnya tuh berlanjut. Nggak cukup dibahas 15 menit kalau soalnya sini. Nah ini nih ada nih. Ada 14.10. Oh, share screen ya. Nggak usah. Ini aja. Apa nih? Mau nanya materi time 3. Ada appraisal value sama book value aset, dan ada juga keterangan harga pasar saham. Ketika menjurnal itu kita menggunakan nominal appraisal aset. Ini udah ada yang tanya gitu kan ya. Udah, aku juga tanya, katanya tiap dosen beda-beda. Ada yang bilang saham, ada yang bilang appraisal. Tapi kalau aku sih ya prefer saham sebenarnya. Kan urutannya tuh fair value aset, fair value saham, baru appraisal. Appraisal tuh hanya ada ya. Gampangnya tuh appraisal tuh dicari gitu kan ya. Kalau emang kita nggak tahu fair value asetnya berapa, kita nggak tahu fair value sahamnya berapa gitu, baru kita cari appraisal gitu loh. Jadi appraisal itu sebenarnya langkah terakhir gitu loh dari penilaian suatu aset ya. Kalau masih ada fair value aset, fair value saham ya pakai itunya gitu. Kalau yang diketahui itu nilai iklan yang ada di koran termasuk andal atau enggak. Gini. Sebenarnya gini loh. Harga pasar ya, harga fair value. Fair value itu sebenarnya juga kalau dalam realnya itu juga enggak ya andal sih andal, cuma tidak dicatat gitu. Maksudnya gini deh. Harga tanah nih di Bintaro, pasarannya adalah 1 juta per meter persegi misalkan. Tapi kan dalam real transaksinya kan kita nego kan ya. Kita kan nego nih. Kita nego, ketemu 800.000 meter persegi. Ya itulah yang dicatat sebenarnya. Cuma kan dalam akuntansi teoritisnya adalah kita tidak kita mengabaikan proses negosiasi di sana gitu loh. Jadi ini pakainya market nih. Market price-nya 1 juta meter persegi. Yaudah catat segitu. Jadi kalau dalam akuntansi ini asumsinya adalah kita nggak melakukan negosiasi gitu loh. Tapi kan dalam real marketnya kan sebenarnya kita nggak perlu bingung gitu. Kita beli tanah, ya udah harga sepakatnya berapa itulah yang dicatat gitu loh. Gitu maksudnya, paham nggak sih? Iya kan? Kan kita beli tanah, ya ngapain kita mikirin harga pasar? Ya kalau emang dealnya berapa gitu kan, dealnya kita nego ketemu 800.000 per meter persegi, ya itu yang dicatat gitu loh. Gitu ya.
Kecuali kalau emang dia tidak wajar. Contohnya misalkan transaksi antara kamu sama bapakmu gitu. Bapakmu direktur, kamu beli tanah misalkan. Karena yang beli anaknya jauh dari harga pasar. Harga pasarnya 1 juta, dijual lah 100.000 per meter persegi. Itu kan nggak normal tuh. Nah, maka yang dicatat adalah nilai wajarnya sebesar 1 juta. Gitu. Jadi kalau bicara tentang iklan gitu kan. Iklan itu kan sebenarnya kan harga penawaran kan ya, harga pasar kan ya. Itu kan biasanya harga pasar. Ya itu bisa dikatakan harga pasar juga gitu loh. Apakah andal gitu? Ya, ya jujur aku kurang tahu gitu ya andal atau enggaknya gitu. Karena harga pasar ini kan kalau emang ya emang kamu tahu gitu, maksudnya gini, kalau emang nggak cuma satu koran gitu, tapi banyak koran misalkan yang emang harga tanah dengan spesifikasi serupa, tempat yang serupa, cuma beda-beda tanahnya misalkan gitu ya, itu harganya mirip-mirip sama, berarti andal gitu aja. Tapi kalau misalkan yang diiklankan ini bisa jadi promosi gitu kan ya, diskon besar-besaran. Tanah 1 hektar misalkan harganya 1 M. Sedangkan di pasaran lain itu 1 hektar tuh normalnya tuh 5 M. Ini 1 M ini karena emang lagi promosi aja gitu. Ya berarti itu nggak wajar, nggak andal. Gitu loh. Jadi pakainya tuh kondisi loh, tergantung sitkon sebenarnya. Gitu ya. Semoga menjawab. Nah ini nih, tak share screen ya. Nah, ini latihan 14.10. PT Akademi mempunyai 100.000 saham preferen, hak dividen 10%, dan 150.000 saham biasa. Saham preferen dan saham biasa masing-masing punya nilai par 10 per saham. Pada tahun 2017 dan 2018, PT Akademia tidak membagikan dividen. Pada tanggal 31 Desember, PT Akademia memutuskan untuk membagikan dividen sebesar 600.000. Apa nih? Kalau saham isut nilai marketnya naik, otomatis ekuitasnya juga naik. Bentar. Nah, kalau akuntansi kan harus balance. Kalau nilai aset tetap, tapi ekuitas naik, gini. Bedakan antara kamu nerbitin saham sama kamu investasi saham. Gitu ya. Kalau kamu nerbitin saham gitu ya, ya pakainya historical cost gitu loh. Misalkan kamu nerbitin saham 1 Januari, ketika market rate-nya tuh 6.000. Kemudian ketika ketika tanggal 1 Februari misalkan, market rate-nya tuh 8.000, itu kan naik kan ya. Ya itu kamu nggak urusan gitu loh. Karena nerbitin saham itu pakai historical cost. Beda kalau investasi saham nanti di chapter 6 sama 7. Di pertemuan 6 sama 7. Kalau di pertemuan 6 sama 7, kamu investasi saham nih di perusahaan mana kan ya, beli sahamnya siapa gitu. Waktu beli itu 6.000. Nah, ternyata naik jadi 7.000. Nah, itu baru ada penyesuaian. Kenapa? Karena pakainya fair value principle dia pakainya. Gitu ya. Jadi kalau kita nerbitin saham, ya nggak ada urusan mau naik atau enggak gitu loh. Yang kita catat adalah yang pada saat tanggal transaksi. Kalau harga pasarnya naik, ya nggak ada urusan dengan itu gitu loh. Gitu ya. Oke? Jawab ya. Jadi itu nanti di pertemuan 7. Nanti kalau ada kenaikan harga bahkan turun dicatat loss gitu.
Ini ya. Nah, langkah pertama kita cari dulu. Cari dulu nominal saham preference sama ordinary-nya. Nah, ini preference dulu. Preferennya berapa? Parnya adalah 10 per saham. Jumlah lembarnya berapa? 100.000. Nah, ketemu sekian. 1 juta ya. 10 kalikan 100.000. Ordinary-nya berapa? Ordinary-nya 10 kalikan 150.000. Nah, ini. Ini dalam satuan dolar ya. Dalam satuan dolar. Kemudian dividennya berapa? Dividen yang dibagikan adalah 60.000. 600.000. Nah, maka berapa sih alokasi untuk ordinary, berapa alokasi untuk preference? Kan yang ditanyakan kan itu ya. Alokasi ordinary-nya berapa? Kemudian alokasi preference-nya berapa? Jika terbit dalam 4 kondisi. Nah, nomor 1 nih. Kondisi 1 adalah non kumulatif dan non partisipatif. Nah, ini diketahui juga ya. Di sini nunggak 2 tahun ya. 2017, 2018 nunggak gitu ya. Nah, ini soalnya nih. Nah, kalau non kumulatif dan non partisipatif ya udah langsung aja. Kita ngitung preferensinya dulu. Preferensinya berapa? Preferensinya ini preferensinya 10% ya. Hak preferen itu 10%. Tulis sini 10%. Ini ya. Preferensinya berapa? Ya udah 10% dikalikan dengan ya ini 1 juta. Ketemu berapa? 100.000. Nah, ordinary-nya sisanya aja. Sisanya berarti berapa? 500.000. Ya kan? Sehingga ketika ditotal harus 600.000. Ini ya. Ini gampang. Nah. Kemudian yang kedua, dia kumulatif. Tapi non partisipatif. Nah, sama. Perhitungannya sama kayak yang ini. Cuma untuk saham preference karena dia nunggak ya, berarti nanti dikalikan 3. Tahun 2017, 2018 sama tahun tersebut, tahun 2019-nya. Tahun berjalan lah. Berarti nanti 3 tahun gitu ya. Kalau ini kan cuma 1 tahun doang kan ya. Kalau ini 3 tahun. Berarti nanti 3 dikalikan 10% dikalikan 1 juta. Nah, ketemunya 300.000. Berarti sisanya berapa? Sisanya 300.000 juga. Sehingga totalnya harus 600.000. Sisanya masuk ke ordinary. Gampang ya. Nah, kemudian nomor 3. Nomor 3 itu kumulatif dan partisipatif. Nah, kita cari step 1 dulu. Alokasi 10% masing-masing gitu ya. Alokasi 10%. Berarti preference itu 10%. Ini harusnya non kumulatif nih kayaknya nih. Gimana sih? Ini bersifat kumulatif dan ini saham preference bersifat kumulatif sehingga memperoleh total hak dividen sebesar yang nomor 4 abaikan dulu aja lah ya. Kita yang sesuai dengan contoh soal yang tadi. Berarti ini tak
tak ganti non kumulatif dulu ya. Nah, kita abaikan soal perintah yang di sini ya, nomor 3 dan 4. Ini bikin sendiri gitu. Nah, ini non kumulatif tapi full partisipatif. Kita step 1 dulu. Alokasikan sebesar 10% gitu ya. Preference-nya berapa berarti? 10% dikalikan 1 juta. Nah, ini nih. Nah, nanti ordinary-nya sama 10% dikalikan 1.500.000. Nah, totalnya berapa? Totalnya adalah total sementara itu 250. Ya kan? Sisa dividen berapa? Sisa dividennya adalah dari 600.000 dikurangi 250, yaitu 350.000. Nah, 300.000 ini dibagi lagi dengan red baru. Red barunya ini apa? Caranya gimana red barunya? Ingat, sisa dividen rumusnya ya. Sisa dividen dibagikan dengan ordinary plus preference nominalnya. Berarti berapa sisanya? 350.000 dibagi 1 juta preference-nya ya. Ditambah 150 1.500.000. 1.500.000. Nah, rate-nya berapa nih? 14%. Ya, 14% ya. Nah, berarti nanti si preference ini sama nih, berarti nanti step 2-nya alokasi berarti yang 14% dikalikan 1 juta. Gini ya. Ordinary-nya berapa? 14% dikalikan 1.500.000. Nah, sehingga totalnya berapa? Totalnya adalah 350. Sama ya dengan sisa dividennya. Ya. Sehingga alokasi untuk preference berapa? Ya tambahkan aja 100.000 ditambah 140. Kemudian alokasi untuk ordinary tambahkan aja 150 sama 210. Nah, ini totalnya harus 600. Nah, ini ya. Oke. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat tuh kumulatif dia. Kumulatif dan full. Aduh, salah mencet kan. Partisipatif. Nah, ini ya. Kumulatif dan full partisipatif. Berarti sama aja, cuma yang membedakan nanti preference-nya ini kan 1 tahun ya. Kalau kumulatif berarti nanti 3 tahun gitu. Nah, ini tak kopas aja ya. Kita kopas dulu. Nah, yang membedakan nanti di sini preference-nya adalah 3 tahun. Berarti nanti 3 dikalikan 10% dikalikan 1 juta. Nah, ini. Kan 300.000 ketemunya. Ordinary-nya 10% dikalikan 1.500.000, 150.000. Ketemunya 450. Sisanya berapa? 150.000. Nah, dibagi dengan rate yang baru. Rate yang baru carinya gimana? Nah, ini. Berarti 150.000 dibagi. Nah, dibagi 1 juta ditambah 1.500.000. Rate yang barunya adalah 6%. Benar 6% atau ada koma-komanya nih? Nah, 6% ya, genap ya. Berarti step yang kedua alokasi 6%. Nah,
Preference-nya sama 6% dikalikan dengan 1 juta ya. Ordinary-nya 6% dikalikan dengan 1.500.000. Nah, ini ya. Nanti ketemunya 150.000. Nah, nanti alokasi untuk preferensinya berapa? Ini 300.000 ditambah 60.000 ketemu 360. Untuk ordinary berapa? 150 ditambah 90.000 ketemunya 240. Sehingga totalnya harus 600.000. Gitu ya caranya ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Masih melek kan? Oke. Jadi ditanyain enggak? Ini kita bagikan perintah di soal ya. Ini saham preference bersifat kumulatif dengan partisipatif hingga memperoleh total hak dividen sebesar 15%. Ini aku nggak maksud pertanyaannya gimana gitu loh. Kalau nomor 3 di sini berarti pakainya yang nomor 4 ya, nomor 4 di jawabanku ya. Oh, gerak sih. Nah, di sini saham preference bersifat kumulatif dan partisipatif hingga memperoleh total hak dividen sebesar 15%. Oh, paham. Bentar ya. Bener atau enggak gitu ya? Ini jangan dilihat ya. Nah, gini ya, ini terjemahanku ya. Di sini kan saham preference bersifat kumulatif dan partisipatif sehingga memperoleh total hak dividen sebesar 15%. Ini terjemahanku aja sih, tapi kok agak aneh gitu ya. 15% di sini kayaknya gitu ya. Yang dimaksud tuh 15% dikalikan 600.000 gini loh. Kok 90.000 doang? Kok aneh gitu ya. 15% yang dimaksud di sini tuh bisa kayak gini gitu ya. Atau yang di sininya tuh 10%, ini kan tetap ya. Nah, nanti di sininya 5%. Cuma aneh juga gitu. Bang Besi, aku nggak maksud soal terus aja. Saham preference bersifat kumulatif dan partisipatif hingga memperoleh total hak dividen sebesar 15%. Saham preference atau di sininya 15% diganti gitu ya. Bentar. Ini dibagikan juta berapa? 26%. Kalau yang 240 bagi 1 juta 4%. Oke. Ini terjemahanku deh ya. Nah, ini nomor 5. Saham kumulatif partisipatif hingga hak dividen sebesar 15%. Di sini berarti nanti 15% dikalikan 1 juta ya. Nah, gini ya.
150.000. Atau yang ini alokasinya jadi 15%. Tapi yang paling masuk akal gitu ya, yang paling masuk akal, yang paling ada di pikiranku tuh kayaknya alokasi yang awal nih, bukan 10%, jadi diubah jadi 15%. Paling masuk akal sih gitu. Jadi nanti tinggal gini aja. Di sini step alokasinya diganti 15% gitu kan ya. Ini kan kumulatif, berarti dikalikan 3. 3 kalikan 15%, kemudian dikalikan 1 juta ya. Nah, ketemu 450.000. Ini juga sama, 15%. Kan lebih. Kalau lebih mana? Nah, oke. Tak anggap lebih lah ya, tak anggap lebih. Nah, berarti nanti di sini minus 75.000 ya dibagi dengan 1 juta ditambah ini. Nah, minus 3%. Berarti di sini alokasi kedua minus 3%. Ini yang paling ada di pikiranku ya. Nggak tahu ya, salah atau benar ya. Soalnya juga agak nggak jelas sih. Minus 3% nanti dikalikan sama 1 jutanya. Sini sama minus 3% dikalikan 1.500.000. Nah, berarti nanti kayak gini. Nah, berarti nanti alokasinya adalah untuk si alokasi prefernya adalah 420, yaitu awalnya 450 dikurangi 30. Kemudian untuk alokasi ordinary-nya itu 180. Asalnya dari 225 ke 45.000. Gitu. Paling masuk akal gitu. Berarti nggak apa-apa ya kalau minus ya? Ya nggak tahu, saya cuma memodifikasi. Ya aku cuma kreatif aja gitu loh. Yang penting kan nilai akhirnya kan ini harus 600.000. Yang harus jadi patokan kamu kan ininya gitu loh. Harus 600.000. Karena totalnya kan yang dibagikan 600.000. Artinya kan nggak boleh lebih. Sedangkan kalau pakai 15% itu lebih men. 675 lebih 75. Berarti kan harus dikurangi kan. Nah, kuranginya seberapa? Ya pakai alokasi sama aja gitu. Nah, ketemunya kayak gini. Gitu ya. Itu being kreatif aja sebenarnya. Gitu ya. Oke, sampai sini ada ditanyakan. Kalau nggak ada kita cukupkan ya. Kita cukupkan, kita doa dulu, berdoa. Lah. Doa selesai. Oke, aku ingetin lagi ya di PPT-nya ada ralat ya buat contoh di kumulatif non partisipatif itu salah lah ya. Karena ini tak ralat deh. Terus sama yang ini, kalau share dividen itu tidak mempengaruhi, tidak menambah ataupun mengurangi ekuitas. Itulah, itu ya, itu yang di catatannya salah. Yang tak benerin deh. Cuma mungkin besok aja lah gitu. Oke. Gitu ya, oke aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih Kak. Terima kasih Mas. Terima kasih Kak.